Kali ini kita akan membahas tentang kebahagiaan dalam perspektif psikologi positif. Psikologi positif adalah sebuah cabang ilmu psikologi yang mengkaji kekuatan dan potensi manusia yang menawarkan pandangan yang lebih luas dan mendalam tentang kebahagiaan. Tidak lagi sekadar absennya kesedihan, kebahagiaan dalam perspektif ini dianggap sebagai kondisi mental yang dinamis, melibatkan emosi positif, keterlibatan dalam aktivitas yang bermakna, serta hubungan sosial yang berkualitas. Para ahli psikologi positif telah mengidentifikasi beragam wajah kebahagiaan yang masing-masing menawarkan kepuasan yang unik. Kebahagiaan hedonis mengajak kita untuk merayakan kesenangan sederhana dalam kehidupan. Bayangkan sensasi hangat mentari di kulit, kelezatan hidangan favorit yang meleleh di lidah, atau tawa lepas bersama teman. Kebahagiaan ini hadir dalam momen-momen sederhana yang membangkitkan perasaan senang dan puas. Di sisi lain, kebahagiaan eudaimonia menggali jauh ke dalam jiwa manusia. Ini adalah kebahagiaan yang lahir dari pencapaian tujuan hidup yang lebih besar, dari penggunaan bakat dan potensi diri secara maksimal. Perasaan memiliki makna dan tujuan hidup, serta kontribusi terhadap sesuatu yang lebih luas dari diri sendiri adalah kunci dari kebahagiaan jenis ini. Psikologi positif mengungkap bahwa sumber kebahagiaan begitu beragam, layaknya warna-warni pelangi. Hubungan sosial adalah salah satu pondasi penting. Tawa bersama teman, pelukan hangat keluarga, atau senyuman dari orang asing dapat menjadi oase di tengah gurun kesendirian. Aktivitas yang bermakna juga berperan krusial. Ketika kita terlibat dalam pekerjaan yang kita cintai, menekuni hobi yang mengasihkan, atau memberikan kontribusi bagi sesama, kita menemukan tujuan hidup yang lebih mendalam. Kekuatan karakter seperti optimisme, rasa syukur, dan empati adalah lensa yang mewarnai persepsi kita terhadap dunia. Dengan melihat sisi positif dalam setiap situasi, menghargai hal-hal kecil, dan memahami perasaan orang lain, kita membuka pintu bagi kebahagiaan yang lebih besar. Pengalaman positif adalah seperti matahari yang menghangatkan jiwa. Momen-momen indah, kenangan manis, dan pencapaian kecil dapat menjadi sumber energi yang tak ternilai. Lingkungan yang mendukung juga berperan sebagai taman yang subur bagi kebahagiaan. Lingkungan fisik yang nyaman dan lingkungan sosial yang positif dapat menciptakan kondisi yang optimal untuk kesejahteraan kita. Kebahagiaan lebih dari sekadar emosi sesaat, adalah fondasi bagi kehidupan yang berkualitas. Ia bukan hanya pelengkap, melainkan kunci utama yang membuka pintu menuju kesejahteraan menyeluruh. Kebahagiaan ibarat sinar matahari menghangatkan jiwa dan raga. Penelitian telah menunjukkan bahwa orang yang bahagia cenderung memiliki kesehatan fisik yang lebih baik. Sistem kekebalan tubuh mereka lebih kuat, sehingga mereka lebih jarang jatuh sakit. Selain itu, mereka juga lebih jarang mengalami penyakit kronis seperti penyakit jantung. Di sisi lain, kesehatan mental pun ikut terdongkrak oleh kebahagiaan. Risiko depresi, kecemasan, dan gangguan mental lainnya jauh lebih rendah pada individu yang bahagia. Kebahagiaan juga merupakan katalisator bagi produktivitas. Orang yang bahagia cenderung lebih bersemangat, kreatif, dan termotivasi untuk mencapai tujuannya. Akibatnya, mereka lebih produktif dalam segala aspek kehidupan. Secara keseluruhan, kebahagiaan meningkatkan kualitas hidup secara signifikan. Ketika kita bahagia, kita lebih mampu menikmati momen, menghargai hubungan yang lebih baik dengan orang lain, dan menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik pula. Ada berbagai strategi untuk mencapai kebahagiaan. Hal pertama yang dapat dilakukan adalah melatih kesadaran. Praktik mindfulness mengajak kita untuk sepenuhnya hadir di momen sekarang tanpa terjebak dalam belenggu pikiran tentang masa lalu atau kekhawatiran akan masa depan. Dengan memfokuskan perhatian pada pengalaman saat ini, kita melatih diri untuk tidak terbawa oleh penilaian atau label terhadap segala sesuatu.
Dalam praktek kesadaran, tidak ada yang perlu diperbaiki atau dicapai. Tujuannya hanyalah untuk mengamati dengan penuh perhatian apa yang sedang terjadi pada diri kita saat ini. Dengan demikian, kita dapat mengembangkan sikap penerimaan terhadap segala sesuatu, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan menumbuhkan rasa syukur. Dengan menuliskan hal-hal yang disyukuri setiap hari dalam jurnal syukur, kita secara sadar mengalihkan fokus dari hal-hal negatif menuju hal-hal positif dalam hidup. Seiring waktu, praktek ini membantu kita menyadari betapa banyak berkah yang telah kita terima dan meningkatkan perasaan bahagia. Segala sesuatu sekecil apapun memiliki potensi untuk membawa kebahagiaan jika kita mau memperhatikannya. Seteguk kopi di pagi hari, senyuman dari orang yang kita sayangi, atau keindahan alam yang kita saksikan setiap hari adalah contoh dari hal-hal kecil yang seringkali kita lewatkan. Mengungkapkan rasa terima kasih kepada orang di sekitar kita tidak hanya membuat mereka merasa dihargai, tetapi juga memperkuat hubungan kita dengan mereka. Dengan mengucapkan terima kasih, kita mengakui kontribusi mereka dalam hidup kita dan menciptakan ikatan yang lebih erat. Rasa syukur yang tulus ini memiliki kekuatan untuk mengubah perspektif kita dan membawa lebih banyak kebahagiaan ke dalam hidup kita. Melakukan aktivitas yang menyenangkan adalah cara yang efektif untuk meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan. Kegiatan yang kita sukai, baik itu melukis, membaca, berkebun, bersepeda, bermain musik, dan lainnya, memberikan kita ruang untuk berekspresi dan melepaskan diri dari rutinitas sehari-hari. Setiap kali kita melakukan aktivitas yang kita nikmati, kita sedang mengisi kembali baterai emosi kita dan merasakan kepuasan yang mendalam. Mempelajari hal-hal baru melalui kelas atau kursus adalah investasi yang sangat berharga. Ketika kita mempelajari sesuatu yang baru, otak kita akan terus aktif dan kita akan merasakan sensasi pencapaian yang luar biasa. Selain itu, mempelajari hal-hal baru juga dapat membuka pintu ke peluang dan pengalaman baru yang menarik. Membangun dan memelihara hubungan yang baik dengan orang lain membuat kita tidak hanya merasa lebih bahagia, tetapi juga lebih sehat secara mental dan emosional. Menghabiskan waktu dengan orang yang kita sayangi, seperti keluarga dan teman dekat, layaknya mengisi ulang baterai emosi. Dalam kebersamaan, kita merasa dicintai, didukung, dan dipahami. Tawa bersama, berbagi cerita, atau sekadar duduk bersantai dapat memberikan rasa nyaman dan kebahagiaan yang mendalam. Membantu orang lain melalui kegiatan sukarela juga adalah cara yang indah untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan menemukan kebahagiaan yang lebih mendalam. Ketika kita membantu orang lain, kita tidak hanya membuat mereka merasa lebih baik, tetapi juga merasakan kepuasan pribadi yang luar biasa. Membangun koneksi baru dengan orang-orang yang berbeda latar belakang juga dapat memperluas perspektif kita dan memperkaya hidup. Karena itu jangan ragu untuk keluar dari zona nyaman dan berkenalan dengan orang-orang yang baru. Siapa tahu Anda akan menemukan sahabat baru atau bahkan peluang kerja yang menarik. Merawat kesehatan fisik adalah pondasi dari kehidupan yang bahagia dan produktif. Olahraga bukan hanya tentang memiliki tubuh yang ideal, tetapi juga tentang kesehatan mental yang baik. Ketika berolahraga, tubuh kita melepaskan endorfin, hormon yang sering disebut sebagai hormon bahagia. Endorfin ini dapat membantu mengurangi stres, meningkatkan mood, dan meningkatkan kualitas tidur. Istirahat yang cukup adalah kunci untuk menjaga kesehatan secara keseluruhan. Tidur yang berkualitas memberikan waktu bagi tubuh untuk memperbaiki diri dan otak untuk memproses informasi. Kurang tidur dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, mulai dari gangguan konsentrasi hingga depresi. Makanan sehat adalah bahan bakar bagi tubuh kita. Dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, kita memberikan tubuh energi yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsinya dengan optimal. Makanan sehat juga dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menjaga berat badan ideal, dan mencegah berbagai penyakit kronis. Kebahagiaan bukanlah tujuan akhir yang dapat kita capai dan kemudian berdiam diri di sana.
Lebih tepatnya, kebahagiaan adalah sebuah perjalanan yang terus berlanjut. Ini bukan tentang mencapai puncak gunung, melainkan tentang menikmati pendakiannya. Sama seperti musim yang silih berganti, perasaan bahagia juga akan berfluktuasi. Ada kalanya kita berada di puncak kegembiraan, namun ada kalanya kita juga mengalami pasang surut emosi. Setiap individu memiliki peta kebahagiaan yang unik. Apa yang membuat seseorang merasa puas dan bahagia bisa sangat berbeda dengan orang lain. Kebahagiaan bersifat subjektif seperti sebuah karya seni yang indah di mata masing-masing orang. Dan seperti halnya menanam bunga, membangun kebahagiaan membutuhkan usaha yang konsisten. Kita perlu menyiramnya dengan tindakan positif, memupuknya dengan pikiran yang optimis, dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Saya selesai sampai di sini. Kita akan bertemu lagi di minggu mendatang dengan topik menarik lainnya. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama channel Bahas Psikologi. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.